Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Alvan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 7 tentang studi kasus perancangan data warehouse di perpustakaan dengan referensi yang pertama ada Connolly, Thomas, Beck, Caroline, Laura, Reeves, Mergi, dan sebagainya sampai dengan Andri Baibul Tajni. Oke. Pertama ada studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Nah, ini ada gambarnya, ada data warehouse mencakup dari kontak, order, payments atau pembayaran, dan produk. Oke, yang pertama ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjaman, dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Oke, dengan metode perancangan yaitu metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam kasus ini menggunakan metode 9-step method yaitu oleh Kimball tahun 2022. Untuk langkah-langkahnya adalah pertama, choosing the process atau memilih proses. Terus choosing the grain. Terus identifying and confirming the dimensions. Nomor 4, choosing the fact. Nomor 5 ada storing pre-calculation in the fact table. Nomor 6, rounding out the dimension tables. Nomor 7, choosing the duration of the database. Nomor 8, tracking slowly changing dimensions. Nomor 9 adalah deciding the query priority and query models. Oke, lanjut adalah perancangan data warehouse-nya adalah pertama memilih proses dengan proses bisnis yang terjadi meliputi pertama penyerahan bebas pustaka, kemudian pembelian buku, pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Kemudian ada perancangan data warehouse-nya. Yang pertama adalah memilih grain. Dilakukan proses bisnis ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam database berdasarkan jumlah bisnis yang telah didefinisikan. Grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian ada perancangan data warehouse-nya dengan memilih grain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan. Grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi dengan cara dimensi meliputi mahasiswa, dosen, buku, dan waktu. Kemudian memilih fakta. Berdasarkan pemilihan grain sebelumnya, fakta yang dapat dari analisis peminjaman adalah rancangan fact table yang dihasilkan peminjaman dan fact table peminjaman buku. Gambar fact table peminjaman dan fact table dapat dilihat pada berikut ini. Nah, seperti inilah gambarnya, ada ID waktu dan sebagainya, ada dimensi penerbit, dimensi pengarang, dimensi buku, dimensi kategori, dan itu dijelaskan dengan masing-masing akar-akarnya. Ini adalah perancangan data warehouse-nya, dimensi buku dan sebagainya. Kemudian ada perancangan data warehouse untuk menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta atau storing pre-calculation in the fact table. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu, dan fakta pengembalian buku dan pengembalian berdasarkan waktu, hari, minggu, dan tahun. Kemudian ini adalah tabel dimensinya, fieldnya ada ID buku, ID kategori, pengarang, dan sebagainya. Kemudian buku dimensinya ada varchar sekian-sekian, kemudian keterangannya pada identitas buku, ada identitas kategori, pengarang, penerbit, kemudian nomor ISBN, dan sebagainya. Kemudian untuk dimensi kategori ada kategori, field, type, dan keterangan seperti itu. Nah, ini selanjutnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada pemilihan database.
Pemilihan durasi database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpulkan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam penyimpanan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Oke, sekian dari saya Alvan Maulana, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.